Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat. Ini aku awal kegiatan aku dari subuh hari ya teman-teman. Nah ini tuh aku mau masak karena emang tadi malam aku itu udah food prep teman-teman, cuman udah kecapean. Aku tuh selesai food prep tuh udah malam banget karena aku juga mulainya udah lumayan malam. Jadi ini tuh biar ada buat sarapan plus juga bekal buat Pak suami. Di sini aku tuh masak di subuh-subuh hari ya teman-teman, karena memang kalau Pak suami tuh berangkat kerjanya itu pagi ya. Jadi kayak jam setengah 7 gitu ya, atau paling lama jam 7 tuh udah berangkat dari rumah. Tergantung tempat kerjanya ya teman-teman, dan tergantung bekerja dengan siapa gitu. Kadang ada juga orang yang ngajakin Pak Su kerja itu memang dia pengennya itu berangkatnya jam 8 gitu ya. Terus ada juga yang pengennya itu jam setengah 7 itu udah OTW gitu teman-teman. Jadi ya udah menyesuaikan aja sih kalau Pak suami. Makanya teman-teman di sini tuh ya udah aku itu masak ini buat menu sarapan plus juga ini aku masak buat bekalnya Pak suami juga gitu ya. Nah hari ini aku masaknya menu campur-campur aja teman-teman, itu ada tempe, terus juga ada kentang, terus juga ada teri. Nah ini aku sambal aja kayak gini. Kalau memang buat bekal-bekal gitu ya teman-teman, memang lebih bagusnya itu sambal-sambalan kayak gini ya, karena memang dia itu nggak bakalan tumpah gitu kan. Dan biasanya kalau Pak suami itu berangkatnya pagi teman-teman, berangkatnya agak pagian gitu kan. Kadang ya dia itu belum selera teman-teman buat makan, alhasil kadang makannya itu sampai di tempat kerja. Jadinya ya Pak suami itu bawa bekal itu buat 2 kali makan gitu. Kalau kalian berpikir Pak suami bekerjanya itu di perusahaan atau apa, enggak ya teman-teman, siapa tahu ada yang belum tahu gitu ya, yang mungkin baru-baru nonton. Karena suamiku itu kerjanya itu serabutan ya teman-teman. Pak suami itu bekerja sebagai sebagai pekerja kebun lah teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngajakin nyemprot gitu ya, atau panen sawit segala macem kayak gitulah teman-teman. Cuman alhamdulillah walaupun Pak suami itu kerjanya serabutan ya teman-teman, dia itu hampir setiap hari itu kerja gitu ya, kecuali hari Jumat. Karena memang di sini tuh kalau hari Jumat memang itu libur ya rata-rata teman-teman. Oke deh, ini dia teman-teman menunya hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, singkat cerita ini Pak Sami udah berangkat kerja teman-teman. Pokoknya ini udah agak lumayan siang lah gitu ya. Jadi tadi sambil nungguin cuciannya beres gitu ya, aku juga sambil ngedit teman-teman. Terus ya sambil scroll-scroll medsos lah teman-teman ya, karena memang aku tuh kan juga upload juga terkadang itu di Facebook gitu ya. Belum lagi terkadang sambil nulis-nulis ide buat konten di Facebook teman-teman, buat reels pastinya gitu ya. Jadi kadang itu ya pagi-pagi gitu ya, disitulah aku tuh nyari-nyari ide. Ataupun kadang itu kayak pagi-pagi gitu lebih keseringannya tuh sih ngedit ya teman-teman. Karena memang editan videoku itu sering banget numpuk, karena kadang itu ada masanya aku tuh agak mager buat ngedit. Misalnya hari ini aku ngedit gitu ya teman-teman, aku ngedit terus juga bisa voice over 4-5 video ya. Kadang itu besok aku libur buat ngeditnya gitu ya, karena kadang tuh kan juga capek gitu ya teman-teman. Jadi ya sebisanya aja gitu. Cuman kalau misalnya hari ini aku ngeditnya tuh cuman kayak 2 gitu ya, terus aku besoknya tuh harus ngedit lagi gitu ya teman-teman. Karena kalau nggak gitu ya aku tuh bisa kehabisan stok video gitu ya. Apalagi kan aku di YouTube upload itu sehari itu 2 kali ya teman-teman, setiap jam 9 pagi dan juga jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi memang harus selalu standby videonya gitu ya. Oke deh teman-teman, di sini aku tuh udah selesai sih ya buat nyucinya. Ini tuh tinggal mau ngebilas-bilasin doang teman-teman. Dan kalau aku tuh kalau misalnya udah ngebilas terakhir kayak gini tuh ngasal banget ya teman-teman, karena memang ini pakaian aku tuh udah aku bilasin dari mesin cuci. Jadi setelah selesai nyuci itu ya teman-teman, aku buangin sabunnya, terus aku kasih air bersih, aku puter gitu ya. Nah nanti tuh tinggal dibilas aja terakhir di baskom atau di ember itu teman-teman, biar lebih bersih gitu ya. Jadi nggak aku kucek-kucek lagi teman-teman, biarin aja lah kayak gitu ya, ngasal banget deh pokoknya.
Hari ini aku juga nyuci selimut teman-teman. Kalau aku tuh nyuci selimut itu nggak sekaligus ya, karena memang kalau nyuci selimut itu lumayan berat ya teman-teman. Walaupun di sini aku tuh nggak yang apa ya, nggak yang nyuci selimutnya pakai tangan gitu ya, ataupun ngeringinnya pakai tangan, tapi tetap juga agak pegel ngangkat-ngangkatnya gitu. Terus aku juga takut nanti dadakan hujan gitu ya, makanya udah aku nyuci selimut tuh nyicil. Kalau misalnya selimutnya itu pada kotor semua, palingan gantian gitu ya. Hari ini selimut yang satunya, besok yang satunya kayak gitu. Nah ini selimutnya itu juga udah aku bilasin beberapa kali ya teman-teman. Aku bilasinnya di mesin cuci aja biar nggak capek ngangkat-ngangkatinnya gitu ya, biar lebih simple juga teman-teman. Oke deh, alhamdulillah akhirnya selesai juga deh teman-teman untuk urusan bilas-bilasin pakaian ya. Ini tuh tinggal ngebersihin mesin cuci bagian dalam, terus tinggal nungguin deh si pakaian itu selesai buat dikeringkan. Oke, aku lanjut teman-teman. Di sini tuh cuaca alhamdulillah panas cetar membahana ya teman-teman. Walaupun di daerah aku udah sering hujan, tapi tetap ya di siang hari itu panasnya masih cetar banget teman-teman. Bahkan kadang tuh ya mau tiduran gitu ya, mau istirahat itu rasanya ya Allah gerah banget gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kipas tuh nggak nyala, kayaknya tidur tuh pun nggak nyenyak gitu. Anak-anak kadang gitu juga ya teman-teman, kalau misalnya mereka tuh tidur gitu ya, atau misalnya mereka tuh lagi rebahan gitu ya teman-teman, pengen tidur gitu ya, itu kalau kipas nggak nyala tuh pasti tidurnya tuh lama banget, baru ketiduran gitu ya. Terus juga bangunnya palingan maksudnya tidurnya tuh durasinya nggak lama gitu, bentar-bentar tuh bangun karena ya itu gerah banget gitu ya. Tapi alhamdulillah karena ada kipas gitu ya, jadi lumayan lama lah teman-teman anak-anak tuh tidur, kadang tuh bisa 2 sampai 3 jam. Bahkan kadang ya teman-teman kalau misalnya cuaca di luar itu lagi hujan gitu ya di siang hari, kadang itu anak-anak tidur kan dari jam 12 ya teman-teman. Kadang itu jam setengah 4 atau jam 4 kadang tuh baru bangun gitu ya. Karena memang kalau pas hujan kan enak banget ya tidur gitu. Nah, kadang tuh aku juga suka ikutan tidur teman-teman. Jadi kadang itu bangun-bangun tuh ya langsung aktivitas gitu ya, karena kadang kan udah kesorean gitu teman-teman. Jadi nggak ada waktu leha-leha kayak gitu. Itu tuh di halaman rumah teman-teman, di depan gitu ya, maksudnya itu ada orang lumayan rame ya, karena memang itu tuh mereka lagi ngambil rambutan teman-teman. Di tempat aku kan lagi musim tuh ya buah rambutan, jadi itu tuh mungkin rambutannya kebanyakan gitu ya, jadi yang punya ngejual si rambutannya. Jadi orang yang ngebeli rambutan itu manen sendiri gitu teman-teman, jadi nanti tuh ditimbang gitu ya. Ini sebenarnya aku tuh agak sungkan sih teman-teman ngevideoin kayak gini, apalagi kan itu orang yang nggak kita kenal gitu ya. Terus mereka tuh kayak ngemerhatiin gitu loh teman-teman, jadi agak gimana gitu ya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi ya teman-teman, nggak di videoin tuh rasanya kayak sayang banget. Nah, udah selesai pakaian yang besar-besar. Next di sini pakaian anak-anak ya. Ini anak-anak pakaiannya masih pakai hanger teman-teman. Karena memang si Twin itu kan badannya tuh nggak yang besar ya teman-teman. Ya biasa aja sih gitu ya. Walaupun ada badan anak-anak itu nggak besar teman-teman, atau mungkin badan anak-anak itu lebih kecil dari badan-badan anak-anak yang lain gitu ya. Tapi alhamdulillah anak-anak itu sehat gitu ya, makannya banyak gitu teman-teman. Punya bocil yang masih sering gonta-ganti baju gitu ya, hanger kayak gini tuh ngebantu banget sih teman-teman. Karena kalau misalnya dijemurin langsung gitu ya, pasti bakalan butuh banyak tempat. Tapi kalau kayak gini kan enggak ya, hemat tempat banget. Terus juga karena ini kan udah dikeringin pakai mesin cuci ya teman-teman, walaupun kelihatannya itu kayak apa ya, kayak terlalu padat kayak gini tuh, dia tuh bakalan tetap kering juga sih. Kalau aku nyucinya tuh dari pagi teman-teman, setengah hari tuh sebenarnya udah kering ya, cuman kadang aku males aja ngangkatnya setengah hari, jadi tetap aja nungguin sampai sore. Oh ya teman-teman, di sini tuh suaraku masih bindeng banget ya, karena memang aku tuh masih nggak enak badan. Bukan nggak enak badan sih, tapi masih batuk sama pilek ya. Tapi kalau badan itu ya enak aja sih dibawa aktivitas. Nah teman-teman, ini adalah keset yang kemarin itu aku beli gitu ya, pas aku lagi nganterin tante ke rumah sakit. Nah aku beli itu cuma satu teman-teman, karena waktu itu tuh memang lagi nggak ada duit juga gitu ya.
Insya Allah sih nanti kalau misalnya pas lagi ada rezekinya aku pengen beli teman-teman satu lagi kayak gitu buat di laundry room ya teman-teman, karena memang laundry room itu terkadang juga suka bikin lantai itu becek ya teman-teman, kayak basah gitu ya, karena kan kadang tuh bolak-balik gitu kan. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nggak usah dipaksain gitu ya. Kalau memang misalnya memang belum ada budgetnya ke situ ya udah gitu teman-teman. Walaupun mungkin harganya itu nggak terlalu mahal ya teman-teman, tapi menurutku kita itu bersabar untuk mendapatkan sesuatu itu lebih baik gitu ya teman-teman, karena memang kalau misalnya kita itu udah terbiasa nggak terlalu memaksakan kehendak gitu ya, nanti setelah kita mendapatkan barangnya kita juga akan lebih merawatnya gitu ya, karena kita tahu ngedapetinnya itu nggak mudah gitu. Nah di sini pokoknya aku tuh sapu-sapuin dapurku ya teman-teman, itu kalian bisa lihat dapurku itu kotor banget ya. Padahal ya teman-teman dapur ini tuh sering kok aku sapuin gitu ya. Bahkan kadang itu pagi aku sapuin, nanti pas mau masak biasanya aku nyapu juga tipis-tipis. Setelah selesai masak aku juga nyapu-nyapu, tapi tetap aja ya namanya rumah gitu yang banyak orangnya, belum lagi banyak anak-anaknya gitu ya. Jadi wajar lah ya teman-teman kalau misalnya dapurnya itu kotor, dapurnya itu berantakan gitu ya. Intinya mah harus selalu dibersihin kalau pas lagi ada waktunya gitu, jangan dibiarin sampai kotor-kotor banget gitu ya. Apalagi aku teman-teman senang banget sama yang namanya itu bersih-bersih dapur, geser-geser, lap-lap gitu, itu seneng banget. Oke deh, alhamdulillah teman-teman ini udah selesai, aku tuh bersih-bersih dapur, udah bersih lagi dapurku. Dan di sini aku tuh mau lanjut buat ngerebus air minum teman-teman, karena memang stok air minum itu tuh udah menipis gitu ya, dan mumpung ini tuh cuacanya lagi panas gitu ya, kayu-kayunya juga kering. Di sini aku tuh mau memanfaatkan ini tuh ngerebus air di luar ya, dan ini tuh anak-anak sebenarnya udah mau mandi teman-teman. Dan di sini tuh ternyata ada yang ngasih undangan ulang tahun gitu ya. Jadi besok tuh ada acara ulang tahun gitu. Temannya anak-anak gitu ya, deket rumah teman-teman. Jadi itu dikasih sama si kakak buat aku pegang gitu ya. Karena kan itu undangannya cuma satu ya teman-teman. Jadi kalau seandainya itu anak-anak yang megang, pasti nanti mereka berantem teman-teman ngerebutin si undangan yang sebiji itu. Entah kapan lah ya teman-teman dapur untuk di luar ini tuh dibuatin sama pak suami, karena memang pengen banget gitu ya punya dapur yang di luar kayak gini tuh biar enak gitu ya, kapanpun mau ngerebus air tuh bisa gitu ya, mau hujan pun tetap bakalan bisa kalau misalnya udah dikasih atap gitu ya. Tapi kalau kayak sekarang tuh kalau udah hujan udah deh ya nggak bisa lagi. Ini alhamdulillah kayunya itu pada kering ya teman-teman, jadi apinya itu juga lumayan cepat buat nyalanya, nggak susah. Siapa nih diantara kalian yang nggak bisa ngidupin api kayak gini, boleh ya tulis di kolom komen. Nah teman-teman ini udah besar untuk apinya ya, terus aku tinggal naikin deh untuk airnya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh tinggal dijaga aja apinya biar apinya itu nggak padam gitu ya, biar dia nggak bau asap. Karena kalau misalnya apinya itu nggak kita perhatikan terus apinya mati banyak asapnya, nah itu yang terkadang bikin air minum itu jadi bau asap. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin ya. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.